Bismillahirrahmanirrahim. Awal kita boleh berzikir pagi dan kapan akhirnya, dan kapan mulai boleh kita berzikir petang dan kapan akhirnya. Kalau kita kembali secara bahasa, apa yang dimaksud dengan pagi, sobah, dan apa yang dimaksud dengan petang? Ternyata kalau kita kembali kepada sisi bahasa, maka al-masa atau al-imsa, yaitu artinya petang, al-masa atau al-imsa yang artinya petang, ternyata para ahli bahasa memiliki dua pendapat tentang kapan waktu al-masa, kapan waktu petang ini. Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang wafat pada tahun 170 Hijriah, ahli bahasa, dia punya kitabnya Kitabul Ain, semacam kamus, ya, tahun 170 Hijriah. Dia menjelaskan al-masa, petang itu ba'da dhuhri ila salatil maghrib. Petang itu dimulai dari ba'da duhur sampai salat apa? Maghrib. Wa qala ba'dun, dan sebagian ahli bahasa berkata ila nisfil lail, sampai tengah malam. Jadi ada pendapat sebagian ulama bahasa mengatakan bahasa secara al-masa, petang secara bahasa dimulai dari setelah zuhur sampai maghrib. Ada yang mengatakan berlanjut sampai tengah malam. Jadi dua pendapat. Yang pertama dari duhur sampai terbenam matahari, yang kedua dari duhur sampai tengah malam. Demikian juga as-sabah. As-sabah juga ada dua pendapat, pagi. Kapan waktu pagi? Juga ada dua pendapat di kalangan bahasa. Yang pertama dari terbit fajar sampai menjelang zuhur. Terbit fajar sampai menjelang zuhur. Yang kedua dari tengah malam sampai menjelang zuhur. Dari tengah malam sampai menjelang zuhur. Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi juga berkata dalam Kitabul Ain, beliau berkata, as-subuh was-sabahu huma awwalun nahar. Subuh atau as-sabah itu maknanya adalah di awal siang. Di awal siang. Itu pendapat yang pertama, ya, kata beliau as-subuh, ya, adalah awwalun nahar. Jadi pendapat dari terbit fajar sampai menjelang zuhur. Ulama lain yang berkata seperti Al-Fayyumi, beliau berkata, as-subuh al-fajr was-sabah mithluhu wa huwa awwalun nahar. Subuh itu adalah awal dari siang. Was-sabahu aidan khilaful masa. Dan sabah juga adalah lawan dari petang, Qala Ibnul Jawaliqi, as-sabahu indal Arab min nisfil lail al-akhir ila az-zawal. Kata seorang ahli bahasa yang bernama Ibnul Jawaliqi, dia berkata subuh atau pagi menurut orang Arab dari tengah malam sampai zuhur. Adapun al-masa, petang, dari setelah zuhur sampai tengah malam. Karena as-sabah dan al-masa ada perbedaan di kalangan para ahli bahasa, maka demikian pula menentukan kapan mulai waktu zikir pagi dan kapan akhirnya, dan kapan mulai waktu zikir petang, kapan akhirnya juga ada khilaf di kalangan para ulama. Saya akan sebutkan pendapat ulama. Adapun zikir pagi ada tiga pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dimulai dari terbit subuh, terbit fajar, azan subuh, dan berakhir tatkala terbit matahari. Kalau matahari sudah terbit, sudah selesai. Tidak ada lagi zikir pagi. Ini pendapat dipilih oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Jadi kata beliau zikir pagi dimulai dari terbit fajar sampai apa? Terbit matahari. Kalau matahari sudah terbit, sudah bukan waktu zikir pagi. Pendapat kedua mengatakan zikir pagi dimulai dari terbit fajar sampai menjelang azan zuhur. Sampai menjelang azan zuhur. Ini pendapat dipilih oleh Lajnah Daimah, MUI-nya Arab Saudi. MUI-nya Arab Saudi, ya. MUAS, Majelis Ulama Arab apa? Saudi. Jadi dari fajar tapi berakhirnya bukan terbit matahari, bukan. Dari terbit fajar azan subuh sampai menjelang azan zuhur. Pendapat yang ketiga, zikir pagi boleh dimulai dari terbit fajar dan berakhir tatkala terbenam matahari. Lebih panjang lagi waktunya.
Lebih panjang lagi waktunya. Baik, ini masalah zikir pagi. Zikir petang sama, ada khilaf juga. Ada yang mengatakan dimulai dari asar sampai terbenam matahari. Ini pendapat Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ya, dan juga pendapat Ibnu Taimiyah. Bahwasanya zikir petang dimulai dari adzan asar sampai apa? Terbenam matahari. Pendapat kedua, zikir petang dimulai dari adzan zuhur sampai awal malam. Dan ini pendapat dari Lajnah Daimah, MUAS, Majelis Ulama Arab Saudi. Dimulai dari adzan zuhur sampai apa? Sampai tengah malam, sampai akhir waktu Isya. Dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Ya. Pendapat yang ketiga, zikir petang dimulai dari terbenam matahari, bukan dari asar. Tapi dari terbenam matahari sampai tengah malam. Dan ini pendapat, atau bahkan sampai terbit fajar. Ini pendapat dipilih oleh Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Terus pendapat mana yang benar, Ustaz? Saya menawarkan kepada antum pendapatnya Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Bahwasanya waktu subuh awal sepakat ba'da azan subuh. Jadi kalau anda sudah dengar azan subuh, sudah mulai zikir pagi, sudah boleh. Misalnya seperti Arab Saudi, antara azan dan qomat waktunya jauh. Antara azan qomat bisa 25 menit, bisa setengah jam, bisa 20 menit. Seorang misalnya pergi ke masjid waktu pas azan, kemudian dia sholat 2 rakaat, qabliyah subuh, masih ada waktu lama, dia boleh berzikir pagi petang meskipun sebelum sholat subuh. Paham? Dia boleh zikir pagi karena zikir pagi dimulai dari terbit apa? Terbit fajar. Ya. Kebanyakan orang tentunya zikirnya setelah sholat subuh ya, karena di Indonesia antara adzan iqamat cuma sebentar, paling 10 menit sudah qomat. Ya. Tidak sempat lagi kita zikir pagi. Tetapi bagi yang ingin berzikir setelah adzan subuh boleh, diperbolehkan. Atau mungkin dia berjalan menuju ke masjid butuh waktu 10 menit, dia berzikir di jalan, tidak jadi masalah. Atau zikirnya belum selesai, dia salat subuh, setelah salat subuh dia lanjutkan lagi. Jadi dimulai dari setelah adzan subuh. Sampai kapan? Kata Syekh Utsaimin, wa yantahi bi irtifa'i syamsi duhan, dan selesai di waktu duha. Selesai di waktu duha. Seakan-akan dia condong kepada waktu sebelum adzan duhur. Karena waktu duha berakhir kira-kira 15 menit sebelum adzan duhur. Ini kembali kepada apa? Kembali kepada bahasa. Karena tadi banyak yang mengatakan sobah artinya awalun nahar. Sobah artinya awal dari siang hari dan berakhirnya sekitar 15 menit sebelum adzan duhur. Jadi ini zikir pagi petang, zikir pagi. Adapun zikir petang menurut beliau, wa yadkhulul masa' min salatil asar. Zikir petang dimulai dari salat asar. Wa yantahi bi salatil isya, dan berakhir dengan waktunya salat isya selesai. Dan waktu salat isya terakhir adalah setengah malam. Tengah malam. Ini pendapat yang kuat karena kita kembali kepada sisi bahasa. Jadi kita punya kaidah ikhwan. Tatkala kita ingin milih sesuatu, kita kembali kaidah syariat, hakikatus syar'iyyah. Seperti saya contohkan sederhana, salat. Apa itu salat? Salat ya, ada secara bahasa dan ada secara syariat. Secara syariat, salat itu sesuatu yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Secara bahasa, salat artinya doa. Salat artinya doa. Sekarang di sisi di depan kita ada hakikat syariah dan ada hakikat lugawiyah, hakikat syariat dan hakikat bahasa. Maka hakikat syariat didahulukan. Berarti kita enggak pakai bahasa. Sekarang masalah, kalau tidak ada hakikat syariat tidak menjelaskan dengan baik, maka kita kembali kepada uruf. Kalau uruf tidak ada, baru kita kembali secara bahasa. Jadi ada 3 hakikat. Hakikat syariat, hakikat tradisi uruf, dan hakikat bahasa. Kalau solat kita menggunakan hakikat syariat karena syariat menjelaskan apa itu solat. Contoh puasa, puasa artinya menahan. Apakah menahan secara umum? Tidak. Secara syariat dijelaskan menahan khusus, yaitu menahan makan dan minum dan jima dimulai dari terbit fajar sampai terbenam apa? Matahari. Contoh safar. Sekarang kita berbicara tentang masalah khilaf tentang safar. Berapa batas jarak safar? Kita kembali kepada hakikat syariat. Apakah syariat pernah menjelaskan berapa batas jarak kita boleh bersafar? Ternyata tidak ada dalilnya. Ternyata tidak ada dalilnya. Kemudian kalau tidak ada hakikat syariat, kita kembali kepada hakikat urf, secara tradisi.
Dan ini yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan Syekh Utsaimin dan yang lainnya. Maka tatkala syariat tidak memberi batasan tentang berapa batas jarak dikatakan safar, kita kembali kepada tradisi. Kapan tradisi masyarakat menamakan itu safar, maka itu safar. Maka itu apa? Safar. Nah, jadi maksud saya, tatkala kita menilai sesuatu, kita lihat dulu secara syariat ada atau tidak. Kalau enggak ada, kita ke urf tradisi. Kalau enggak ada, baru ke secara bahasa. Nah, masalah tentang pembatasan pagi dan petang secara dalil enggak ada dalilnya. Nabi tidak pernah mengatakan subuh dimulai dari sekian berakhir sekian, enggak ada. Karena tidak ada Nabi pernah menjelaskan subuh dimulai dari sekian berakhir dari sekian, petang dimulai dari sekian berakhir dari sekian, maka kita kembali kepada kaidah bahasa. Dan bahasa tadi telah menjelaskan namanya subuh itu dimulai terbit fajar sampai menjelang apa? Zuhur. Dan namanya masa dimulai dari asar sampai malam. Dan ini pendapat yang kuat. Ini pendapat yang kuat. Dan condong kepadanya lajnah daimah. Ya, MUAS, ya. Majelis Ulama Arab Saudi. Dari sini ikhwani fillah wa akhtifiddin azani Allah wa ikum, yang hati-hati Anda berzikir pagi dimulai dari terbit fajar sampai sebelum terbit matahari. Lebih hati-hati. Lebih didahulukan, lebih bagus. Kenapa? Semakin Anda berlindung kepada Allah semakin cepat, maka lindungan semakin cepat datang. Paham? Saya ulangi, waktu yang paling tepat adalah setelah terbit fajar sampai sebelum terbit matahari. Tetapi kalau ternyata Anda lupa, baru ingat saya belum zikir pagi, ingatnya jam 8, zikir aja enggak jadi masalah. Kalau ingatnya setelah sholat duhur, ya sudah selesai, lewat. Tapi kalau jam 8, jam 9 lupa berzikir, zikir aja enggak jadi masalah. Karena waktu zikir pagi masih berlanjut sampai sekitar 15 menit sebelum azan duhur. Semakin Anda menyegerakan semakin baik, karena Anda minta perlindungan kepada Allah semakin cepat. Faham? Demikian juga zikir petang. Zikir petang hendaknya Anda mulai setelah sholat asar, sebelum terbenam matahari. Tapi seandainya Anda setelah terbenam matahari lupa belum baca, maka silakan baca meskipun sebelum isya atau setelah isya, enggak jadi masalah. Baca zikir petang. Paham sampai di sini? Baik.